kita nggak usah merasa bersalah dulu, karena kita perlu tahu kalau kita bekerja itu juga demi anak, ya kan? Nggak ada kok kita bekerja untuk diri kita sendiri, kita kerja pun karena kita mengukur kemampuan finansial kita memutuskan untuk bekerja gitu kan. Itu demi apa? Ya demi sekolahnya anak juga kan, demi sekolahnya anak, demi kebutuhan anak. Jadi jangan rasa bersalah dulu, kamu harus tahu apa yang kamu lakukan itu juga buat anak. Karena kalau kita nggak diberitahu, kita setiap hari akan merasa bersalah dan itu vibe yang nggak bagus, itu energi yang nggak bagus. Kita harus ngerti kita kerja pun demi anak. Nah, apa yang kita lakukan? Buat waktu yang konsisten, repetisi setiap hari. Jadi misalnya pulang, anak itu nggak butuh mamanya ada di sampingnya. Anak itu kepingin mamanya 100%. Kadang gini, ibu yang di rumah 24 jam sama anak, tapi nggak pernah hadir buat anaknya. Malah lebih baik mama yang bekerja, tapi dia mengadakan 1 jam per hari, tapi dia fokus sama anaknya. Kalau ibu bekerja kan kadang dia nyuci, nyapu, ngepel, kan nggak fokus ke anaknya. Itu nggak bonding loh. Nah, yang kita perlukan kan koneksi, ya kan? Jadi nggak usah takut, meskipun nggak usah merasa kalah dengan mama di rumah yang bisa punya banyak waktu. Kadang mama di rumah pun ya nggak punya waktu kok buat anak, percaya nggak? Dia jaga anak sambil handphonean, bener ya? Dia jaga anak sambil melakukan pekerjaan lain gitu loh. Jadi untuk working mom, kamu lakukan jamnya dan itu nggak boleh bolong. Jadi misalnya contoh, setiap mama pulang, kamu kasih mama waktu dulu ya, misalnya mama bersih-bersih. Nanti misalnya jam 7 tet, mama akan nemenin kamu main, misalnya sampai jam 8. Dan itu please jangan ada interupsi. Jadi tahu nggak, itu akan jadi momen yang spesial buat anak. Jadi anak itu setiap hari akan nunggu mamanya pulang. Itu menurut saya ya.